Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sangat menggembirakan, masih bersama Mbah Kober 102 yang akan mengupas tuntas dengan rinci detail yang memiliki nepton Minggu Pon. Setiap kehidupan telah diatur dan ditentukan oleh waktu. Yang lahir Minggu Pon, lahirnya kalau tidak jam 5, jam 7, pasti jam 12. Inilah waktu yang ditentukan. Bila mana nanti sudah mendapat giliran, mendapatkan karcis, kalau enggak jam 5 juga jam 7 atau jam 12. Lahir namanya sangat, karcis kematian namanya sat. Itulah aturan yang ditentukan oleh waktu. Kalau Anda tidak percaya, silahkan buktikan. Saudara punya yang lahir, tulis wetonnya apa, jam berapa. Punya saudara lagi yang meninggal, tanyakan wetone, ditulis jame jam berapa. Itulah cara-cara untuk membuktikan, untuk meneliti kebenaran ilmu warisan dari leluhur yang sudah berabad-abad. Termasuk saya sendiri selaku Mbah Kober 102 mengikuti garis perjalanan hidup terhitung di tahun 2021 ini sudah berjalan 26 tahun. Yang lahir di Minggu Pon, Minggu neptu hari 5, Pon neptu pasaran 7 sama dengan 12. Jabang bayi lahir Cenger, diawali angka kehidupan 6. Angka yang tertinggi di dalam garis perjalanan hidup. Lahir jabang bayi lelaki maupun perempuan, fisiknya kuat di dalam perjalanan dari lahir sampai ke 6 tahun. Bayine nyenengke, gampang dididik, gampang diatur, gampang diarahke, serba gampang. Inilah sang Minggu Pon. Setelah 6 tahun berjalannya waktu, ke 12 tahun memiliki nilai kehidupan 1. Yang tadinya bagikan lampu sangat terang, angka 1 bisa dibilang rezeki mati, lambune mati, gelap. Tadi anak lincah, pinter sekolahnya waktu di TK, setelah masuk sekolah dasar, ini ogah-ogahan, pemalas, jadi pendiam, tidak selincah masa kanak-kanak. Wong tua biasanya begini, nyelot gede kok nyelot dendeng, nyelot gede kok nyelot ndablek. Ini biasa orang tua, tapi jangan sampai kata-kata ini terucap, apalagi orang tua berucap kepada anaknya sendiri. Karena apa? Ucapan adalah doa. Ini mohon hati-hati orang tua, jangan sampai mengatai anaknya dengan bahasa-bahasa yang negatif. Meskipun ndablek, katakan saja, loh anakku saya nyelot gede tambah pinter. Nah itu yang lebih bagus. Ini pendiam, pemurung, pemalu, ditinggalkan sama teman-temannya. Semuanya ini berjalan secara otomatis. Iki wonge meneng, dablek, kon sinau ya angel, dididik nyambut gaya apa meneh, itu lebih dari angel, sulit. Ini secara otomatis disebabkan umur dan weton. Setelah 12 tahun selesai, garis perjalanan hidup ke-18 tahun memiliki angka kehidupan 2.
secara otomatis ini anak baik lelaki maupun perempuan pelan-pelan mulai rajin belajar, mulai banyak teman. Tapi di masa-masa sekolah menengah pertama dan sekolah atas SLTA ini tidak ada tanda-tanda kelebihan yang menonjol karena nilai 2 semuanya serba biasa-biasa saja. Setelah 18 tahun berjalan ke 24 tahun, ini memiliki angka kehidupan 3. Bila mana ini seorang lelaki kelihatan tampan bagikan Arjuna, maka dari itu banyak sekali perempuan sing podo nempel, podo kepilut karena ketampanannya. Karena saya katakan angka 3 pecah pamor. Ada yang menanyakan pecah pamor itu apa, Mbah? Ini kekuatan dari angka 3 sesuai umur dan weton. Bila mana nih yang memiliki perempuan kelihatan cantik sekali, meskipun tidak cantik, tapi kelihatan cantik sekali. Tidak menutup kemungkinan banyak lelaki yang tergoda karena kecantikannya. Ini disebabkan karena pecah pamor. Ini di usia 18 ke 24. Setelah lulus sekolah untuk mencari pekerjaan, ini sudah bisa menemukan pekerjaan. Entah apapun yang Anda suka. Tinggal melamar, karena pamor yang luar biasa, Anda akan menemukan pekerjaan, bisa mulai ngelumpukke rezeki. Bagi Anda yang ingin buka usaha, sudah mulai bisa. Terserah Anda mau usaha apa, itu sesuai dengan angan-angan, sesuai dengan cita-cita Anda masing-masing. Yang saya ingatkan, pecah pamor di sini. Ini mudah sekali menemukan pacar istilahnya. Okeh ceweke bagi sang cowok, tapi bagi sang cewek ya okeh cowok. Silih berganti yang mendekat. Sampai bingung, saya mau milih yang mana. Bagikan seorang cewek begini, ini yang satu tampan sekali, tapi yang satu lagi kelihatan gagah, yang satu lagi kelihatan halus. Inilah yang menjadi bingungnya di sini mau milih siapa. Rata-rata setelah mau serius gagal. Ini sebaliknya, seorang lelaki sang Arjuna ini yang memiliki angka 3 ini pun sama. Oh, si cantik ini orangnya luwes, sedep, tapi yang ini kok lebih gemati. Bingung juga akan menentukan pilihan. Setiap mau serius mau nikah, rata-rata gagal total. Seandainya sudah bisa sepakat mau nikah, harusnya disepakati bersama. Bejo mulya tidak akan cerai. Soalnya di sini nanti setelah nikah itu terserang rasa benci, terserang rasa bosan dua-duanya. Yang saya katakan di sini ini adalah saya kutip dari mereka yang sudah cerai, yang mau cerai. Kenapa sih manten anyar kok cerai? Tiba-tiba saya benci sama suamiku, Mbah. Orangnya egois, tidak mengerti sama sekali. Dan sebaliknya seorang lelaki pun saya tanya jawabnya juga sama. Jadi tiba-tiba semua terserang rasa bosan. Inilah yang terjadi di pernikahan angka 3. Bila mana Anda kuat iman, sabar, saya kira bisa mengatasi masalah ini. Jangan dipermainkan pernikahan. Soalnya apa? Seandainya ini sampai habis nikah kok cerai, itu nanti nikah lagi di angka 3 lagi. Ya kasusnya prosesnya sama.
Inilah indahnya kalau sedang memiliki angka 3. Harus hati-hati, waspada, ada sebab, ada akibat yang untuk menyelamatkan rumah tangga Anda sebagai manten anyar adalah cuman pegang prinsip yang kuat. Saya yakin Anda akan bisa mempertahankan rumah tangga Anda. Usir jauh-jauh rasa bosan kepada pasangan hidup, itu nanti akan selamat. Nah ini usianya selama 6 tahun, setelah 24 baru berubah nilai kehidupan 4 dari 24 ke 30 tahun. Angka 3 sebenarnya urusan rezeki bagus. Angka 4 nilai kehidupan 4 rezeki baik. Usaha Anda semakin banyak pelanggan. Minggu pon, seandainya Anda bermain di kuliner itu sangatlah cocok. Tapi saya kembalikan lagi, itu semua tergantung panjenengan, yang diangan-angan Anda, yang dicita-citakan Anda apa. Saya katakan di sini, saya tegaskan, angka 4 rezeki baik itu bagi sang pekerja keras. Maaf beribu maaf, bagi orang yang bermalas-malasan, jangan sampai ngomong gini, katanya rezeki bagus Mbah, nah, kok saya nggak ada rezeki. Nah itu bagi orang yang malas. Angka 4 rezeki baik itu dengan syarat lahir batin kenceng. Lahir batin kenceng, usaha dengan maksimal, jangan boros. Kalau malam selalu berdoa tepat waktu, sesuai keyakinan masing-masing. Jadi ada keseimbangan, berdoa juga berusaha. Bekerja dengan keras tanpa doa, bagikan orang berjalan tuh pincang. Doa tiap hari, siang malam berdoa terus tanpa bekerja, ora ono sing ngeteri. Inilah putaran pertama selesai. Kenapa ada putaran yang pertama? Karena setelah 30 tahun kita kembali seperti semula, aturan waktu seperti hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Setelah 7 hari kembali ke Senin lagi. Seperti kalender, setelah 1 tahun Januari kita akan ketemu Januari lagi. Itulah aturan yang telah ditentukan oleh waktu. Seperti halnya putaran bumi yang memutari matahari, itu sama. Jadi untuk anak-anak agar bisa memahami dengan jelas, tolong disimak dengan detail sampai video selesai. Jangan sampai salah paham. Putaran yang kedua, usia 30 ke 36, memiliki angka kehidupan 6. Ini adalah angka yang teratas. Angka 6, angka kejayaan. Jadi Anda yang membuka warung soto, contohnya mie ayam bakso ataupun martabak, ini Anda akan mengalami kejayaan yang luar biasa. Kejayaan Anda ini semua sesuai dengan porsi masing-masing. Sang pengusaha mebel tentunya beda dengan sang pemborong, beda lagi dengan yang berternak perikanan. Jadi semuanya ini sesuai dengan prestasi Anda masing-masing. Meskipun wetone sama, tapi keberuntungan Anda sendiri yang bisa menentukan sesuai dengan usaha Anda masing-masing. Setelah 36, berjalan ke 42, nilai kehidupan 1 turun drastis. Bagikan lampu sedang mati, sedang padam.
seorang pengusaha ini nanti akan kehilangan. Banyak sekali yang hilang di sini. Yang dagang akan kehilangan pelanggan, kehilangan job-jobnya, akan kehilangan orang yang disayang, sahabat, teman yang tadi padang kelumpuk di masa-masa kejayaan pada berkumpul di sini setelah masa-masa prihatin selama 6 tahun 36 ke 42 ini podo minggir. Biasanya sing temen ngobrol, temen ngopi pada hilang satu persatu dengan sendirinya. Di sini harus waspada, hati-hati sekali. Rata-rata di sini judek, sumpek menghadapi masalah yang ringan pun terasa sangat berat. Masalah yang kecil terasa sangat besar. Ini mau berpikir aja rasanya buntu. Kalau tidak waspada bisa-bisa sering seudon. Apa usahaku ditutup koncoku, apa ditutup sedulurku, apa ditutup pesaingku. Ini semua tidak. Karena sesuai dengan garis perjalanan hidup. Angka 1, angka prihatin. Untuk kelangsungan, kelancaran bisnis, usaha, biar tidak hancur bagaimana dalam kelangsungan rumah tangga. Ini sebaiknya di angka 1 menjadi tenaga kerja. Itu satu-satunya solusi yang terbaik. Jadi di 30 ke 36 sebelum ngancik 36 ke 42 di garis ini kurang setengah tahun, umpama usaha Anda digadek kesek, dikontrak kesek, itu lebih bagus. Anda memiliki keuntungan dan Anda sendiri bisa ikut menjadi tenaga kerja. Tapi bila mana usaha Anda diserahkan kepada istri yang nilainya baik 4, 5, 6, ini adalah lebih bagus. Tapi kalau sang pasangan hidup, istri atau suami, kok nilainya baru 1 atau 2, lebih bagus nggak usah pegang peranan. Bisa juga diserahkan yang sedulur resik, diserahkan yang anak buah, usaha panjenengan apapun bentuk usaha itu. Jadi angka 1 rezeki mati sang bos, seyogyanya cuman menjadi tenaga kerja. Inilah cara untuk menyelamatkan usaha Anda. Emang terasa sangat berat. Banyak sekali yang sudah Mbah ingatkan, tapi satu pun nggak ada yang percaya. Masa usaha saya yang begini baiknya saya serahkan? Dihantui rasa khawatir, rasa curiga di sini. Tapi setelah masuk di sini, dia baru terasa, oh iya. Nah inilah penyesalan datangnya selalu akhir. Ini paling tidak Mbah Kubir 102 telah memberi spion kepada Anda semua, memberi rambu-rambu. Semoga kehancuran tidak terjadi kepada bisnis Anda. Setelah 42 ke 48 nilai 2, bagikan tanaman baru tumbuh. Ini adalah rezeki pas-pasan. Seandainya Anda tadi jadi menguasakan kepada istri ataupun anak buah ataupun saudara, di pas angka 2 sudah bisa mulai masuk ke toko, ke kios, ke warung, apapun bentuk usaha panjenengan. Tapi ini masih pas-pasan. Bila mana nilai sang istri di posisi ini nilainya 5 atau 6, biarlah sang istri yang menguasai, Anda selaku bos tinggal mengawasi, membimbing. Ini adalah lebih bagus. 48 ke 54 garis perjalanan hidup.
memiliki nilai 3. Saya katakan di depan, pecah pamor. Di sini nanti Anda akan benar-benar diuji kesetiaan Anda terhadap pasangan Anda, keutuhan keluarga Anda. Karena apa? Angka 3, bila mana sang pemilik ini seorang laki-laki, meskipun sudah usia 48 ke 54, tampan bagaikan Arjuna, banyak perempuan yang tergoda, termasuk ini nanti aura bisa oper alih ke seorang istri selaku pasangan hidup. Bila mana yang punya seorang istri bisa pindah ke suami selaku pasangan hidup. Aura yang luar biasa, pesona yang hebat. Ini akan mengundang ke lawan jenis, tapi bagi sang pemilik sendiri, seperti saya katakan di depan, tiba-tiba merasa bosan kepada istrinya ataupun kepada suaminya. Masalah sedikit terasa menjadi banyak masalah. Ini harus hati-hati dan waspada. Rata-rata tempat perpisahan adalah di sini. Saya yakin demi keutuhan keluarga, demi anak-anak Anda bisa bertahan di sini. Jangan sampai tergoda. Soalnya apa? Masalahnya sangat sepele. Ini saya beri contoh, sepele sekali. Bapaknya pulang kerja dari kantor, tiba-tiba kok watuk, padahal biasanya nggak pernah batuk, kok batuk melulu. Minta apa? Deketi. Ada apa, Pi? Ada apa, kok batuk, apa masuk angin, minta dikeroki. Harusnya begitu, ini si papa minta perhatian. Kalau sang istri tidak perhatian, malah pura-pura nggak dengar, ya masalah sekecil ini pun nanti akan menjadi masalah yang besar. Termasuk masalah kopi saja bisa menjadi masalah perpisahan. Yang biasanya nyepai kopi, kok mulai kantor, mulai ke sawah, belum ono kopi. Ini bisa menjadi permasalahan. Jadi di sini untuk menjaga keamanan, ketentraman dalam rumah tangga, Anda harus sabar, harus tabah. Urusan rezeki baik, tapi ini nanti masalah akan silih berganti yang masuk. Entah itu dari teman, dari saudara. Dengan kesabaran, saya yakin Anda akan bisa mengatasi, bisa melewati masalah seperti ini. Setelah usia 54, berjalan ke 60, sudah ketemu nilai 4 lagi. Jadi Anda di sini menemukan rezeki yang baik. Seandainya rezeki kok belum baik, dipastikan ada yang kurang tepat. Harus hati-hati, harus waspada, kerja keras, semangat, doa dan usaha. Inilah perjalanan usia 54 ke 60, nilainya 4, rezeki baik. Ini perjalanan yang kedua. Ngancik perjalanan yang ketiga, usia 60 ke 66 tuh di sini. Puncak kejayaan. Anda akan menikmati keberuntungan panjenengan sang Minggu Pon. Puncak kejayaan nilai 6, usia 60 ke 66. Dan nanti harus ingat 66 ke 72 ketemu angka 1 lagi. Setelah ada pengalaman, saya kira semuanya bisa diatasi. Bila mana yang saya katakan ini tidak ada kecocokan, tolong dipastikan weton panjenengan. Soalnya apa? Ini sudah penelitian yang berabad-abad. Bila mana lahirnya itu jam 5 sore, mungkin cuma kena separuh. Saya harapkan Anda semua
bisa mengikuti garis perjalanan hidup ini dengan seksama, bisa mengalami kehidupan sampai ke 5 putaran, yang berarti usia 150 tahun. Sapa sing nandur bakal ngunduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahayu, arahayu, arahayu sagung dumadi.